Good morning everyone, welcome back to Brospektif with me Ricky Brahmana, dan kali ini ada yang berbeda di Brospektif. Pertama kalinya Brospektif punya tamu. Gue mendatangkan seorang teman lama, bekas anak motor. Gue nggak tahu dia masih main motor apa enggak, tapi nanti kita kulik aja lagi. Sekarang jadi sneakerhead, bapak 3 anak, terus masih jadi kuli IT juga kayaknya. Jadi Kuli IT. tanpa berpanjang-panjang lagi, kita mulai Brospektif kali ini dengan tamu spesial Widya Perwira. Halo. Oke. Halo Rick, Apa gimana? kabar? Baik. Alhamdulillah. Gimana kesibukan? Nambah anak makin ribet nggak kerjaan di rumah? Ribet coy, ribet, bener. Jadi kalau ini kan masih yang ketiga nih kan OTW ya, masih OTW baru 7 bulan di kantor. Jadi istri tuh udah mulai tahu kan kayak ngap apa segala macam kan. Ini OTW beneran kan? Jadi Nggak OTW tapi lagi mandi kan? jadi ya itu apa? Mulai gua lebih banyak handle. Gitu. Ya repot lah. Lu nggak ada neni di rumah sama sekali? Enggak, nah ini gue lagi nungguin sebenarnya, ada inceran neni, ada yang mau pindah gitulah. Nah neninya itu mau gue ambil. Nggak Gitu. sekalian lu Cuma pindah nungguin. rumah ke tempat dia aja. Daripada neninya yang pindah, lu aja yang pindah ke tempat neninya kan lebih. Terus lu masih ngantor WFH? WFH sampai sekarang udah 1,5 tahun lah. Sama berarti. 1,5 tahun. Berarti kita terakhir ketemu kapan sih? Waktu yang di belakang kantor gue itu ya, bukan? Sebelum gue pindah kayaknya. Gue tuh inget ya, terakhir ketemu lo itu 2013 atau 2014 gitu. Tatap muka ya. Udah selama itu? Coba lu ingetnya kapan? Gue ingatnya itu terakhir ketemu lu sebelum gue nikah. Sekitar 2016 atau 2017 gitu. Gue tuh seinget gue lu waktu itu di City Plaza, lu inget kan? Ah iya, itu tuh kantor-kantor yang lama di situ. Nah, Udah selama itu. gue ngeliat di lift. Lu ngeliat gue juga, lu kayaknya udah lama juga kan nggak ketemu gue waktu itu, 1-2 tahun lah nggak ketemu. Terus gue juga ngilang kan dari permotor-motoran itu. Terus pas lihat lagi di lift gitu, orang kok gede banget badannya, kayak tukang pukul aja. Terus sama-sama nggak yakin gitu ya, ini dia apa bukan? Iya, terus lu lihat gue juga, terus rambut lu kan panjang gitu kan. Oh iya, berarti udah lama banget. Keriting panjang gitu, terus pas udah berapa kali ketemu gitu, cuman nggak nyapa, terus gue chat tuh, lo di Plaza? Iya, anjir, berarti tadi yang ketemu. Kalau gondrong emangnya 2014 2015 awal gondrong. Karena gue ingat lulusan kuliah dari BINUS itu gue masih gondrong, tapi udah agak pendek. Karena nggak mungkin kan lu salaman sama dekan rambut gondrong gitu, ntar dikira Ali Topan lagi. Ngomongin permotoran. Kenapa lu berhenti main motor? Lu nggak berhenti naik motor, gue yakin daily lu pasti kayak ke stasiun kemana masih. Tapi kenapa lu berhenti motoran? Iya, waktu itu kan motor gue sering masalah tuh. Jadi gara-garanya apa coba? Gara-garanya gue pasang Proji dan yang masang nggak bener. Oh, merembet. Iya, paham. Dari Proji, terus akinya soak. Dari aku nggak ngerti, gue nggak ngerti itu dari akinya atau apanya, pokoknya lampu-lampu jadi mati terus lah. Kalau lagi jalan nih riding mati, kan kesel ya. Terus bisa di starter mesti disela, kan? Mesti disela. Terus habis itu pernah yang mati benar-benar mati, jadi nggak ngangkat itunya, kan injection ya. Iya, kalau akinya mati mau bensinnya nggak naik. Fuel pumpnya itu yang gue kesel. Nah, berarti bukan karena larangan istri atau karena lu ngerasa udahlah udah jadi bapak-bapak, udahlah ngapain motoran lagi, enggak? Enggak coy, kalau jadi bapak-bapak sih gue enggak. Tapi kalau istri sih nggak ngarang juga, cuman memang kalau keseringan gitu baru udah komplain gitu. Di itu dong, di apa namanya? Di suap dong. Lu naik motor belanjain apa gitu, beliin jam, beliin tas.
Waktu Yang itu aku tuh, motoran ya, terus ada tas tiba-tiba. zaman itu gue bisa nyicil rumah itu alhamdulillah coy. 2013, 2014 ya kita masih sama-sama miskin. Miskin banget. Itu 2000, Sekarang miskin, dulu miskin banget. enggak dong, 2013. Iya bener deh. Gua bener-bener berhenti itu kan 2013 lah. 2012 gue masih lah kadang-kadang kan, masih seneng ngotak-atik apa. 2013 tuh gue kayak kecewa gitu sama motor. Kayak anjir banyak yang dibenerin gini ya, males ah udah ngabis-ngabisin duit gitu. Waktu itu waktu itu gue pokoknya ngabis-ngabisin duit aja. Gue referensi gue masih yang anjir nih ngabis-ngabisin duit gitu. Yang lain nggak jadi finansial gue jadi yang udah kacau nih. Finansial gue tuh nggak bener. Udah kacau tak makin kacau gara-gara makin sering maintenance kan. Gitu. Jadi Dulu lu akhirnya berarti sama itu ya, sama Fajri gitu-gitu masih bareng sama Fajri ya? Fajri, Pak Guru, Hmm, ya kan, terus di BEMS tuh itu Tangpat masih ketemu beberapa kali. si BEM. Tampat, yo. Tangpat. Masih ingat Jual aja zaman kapan itu? Zaman touring itu kedua teater, kali. coy. Ulang tahun kedua kalau nggak salah. Ketiga. Oh ya ketiga Ulang tahun. di Tangpat. Itu di Instagramnya masih ada tau. Tangpat gitu. Enggak, gue lihat di Instagramnya Fixus. Gak tau yang bikin siapa ya itu ya. Iya. Gue lihat ada yang pas foto ini yang anniversary ketiga. Cuman nggak ada guanya. Ya. Oh iya untuk lu yang nggak tahu apa itu Fixus itu singkatan dari fiction on Kaskus. Ada satu komunitas kecil yang apa namanya? Awalnya itu sih motor-motor fiction, tapi kesini-sininya malah nggak ada yang pakai fiction lagi. Dari 100 anggota yang pakai fiction paling cuma 2. Selebihnya NMAX, X-Ride, motor apa, ada yang pakai Ninja. Pokoknya itu komunitas salah arah lah pokoknya. Orang motonya aja keren, jadi motonya lo masih inget motonya nggak? Oh iya dong. Ngebut adalah ibadah. Semakin ngebut semakin dekat dengan Tuhan. Komunitas salah arah, tapi untungnya masih solid aja. Kalau enggak, udah lama itu dibubarkan sama aparat. Mantap. Tapi sampai sekarang masih ada loh itu. Masih lah, masih kuat, masih solid. Paling nanti habis ini kalau ini udah naik, gue invite satu-satu mereka untuk gue wawancarai, bodo amat lah. Siapa kek? Orang-orang yang lurus, yang miring, terserah lah. Ada Eka juga kan? Eka Prasanya. Ada Eka yang masih membalap dan bisnisnya itu. Terus ada Fajri yang udah hijrah. Banyak lah pokoknya. Macam-macam lah isinya, macam-macam. Jadi cukup menarik. Dia udah mention sama Ustadz ya. Ustadz menarik lah untuk dijadikan tamu itu, menarik sih orang-orang. Nantilah kita lihat. Oh iya, menarik banget. Gue terus terang pengen banget sih lu undang mereka, terus gue pengen dengerin gitu. Iya, karena jujur aja sebenarnya gue bikin kayak gini kan, satu, awalnya Brospektif itu kalau lu dengerin di Spotify, sekalian promo. Kalau lu dengerin di Spotify, isinya cuma gue yang kayak venting doang, yang kayak ngomong apalah ngalor ngidul ngomentarin ini dan itu gitu kan, nggak ada temennya sendirian. Nah terus gue kepikiran gimana ya kalau bikin ngobrol-ngobrol aja ya. Awalnya gue pengen bikin konsepnya ya ngobrol, kita ketemu di satu tempat sambil ngopi-ngopi, gue ajak ngobrol cerita-cerita, tapi karena PPKM pandemi nggak selesai-selesai, ya udahlah gue manfaatin teknologi pakai Zoom gitu. Karena kangen juga sih ngobrol sama teman-teman lama, ngulik mereka sekarang udah jadi apa gitu kan, siapa tahu ada yang udah jadi sultan, terus kita bisa nebeng. One is king, man. Kalau ada yang jadi sultan, kita temenin lah itu sultannya kan. Iya lah. Kan kalau misalnya kan ada kata-kata gini, Greg. Kalau kamu berteman dengan 5 orang kaya, maka kamu akan jadi orang kaya yang ke-6, Greg. Dari hasil pinjam dari 5 orang, pinjam dong, jadi orang kaya. Ya. Itu buat itu kata-kata sok bijak itu. Orang yang ngucapin kayaknya udah mati juga itu, siapa yang menciptakan kata-kata itu. Punya gue di Medan, udah gue titipin ke adik gue. Sayang. Lu dulu kalau gue lihat motor lu, itu motor lu tuh kayak keker juga cuy, kayak orangnya cuy. Kan bannya lu gedein gitu kan. Padahal lemot. Motor itu lemot banget. Karena bannya udah gede banget kan.
Iya, bannya kan kegedean. Ya maksudnya kelihatan langsung orang tuh ngeliat tuh spotnya langsung ke situ gitu. Anjir motor gede banget sih gitu. Ya makanya sayang, gue udah sayang banget sebenarnya sama motor itu. Tapi karena jadi motor itu gue lepas waktu bini gue hamil berapa bulan ya? 7 bulan. Dia hamil 7 bulan. Ah, Udah nggak nyaman lagi pakai motor itu kalau ke stasiun. Akhirnya gue beli motor Matic. Ya standar lah. Beli motor Matic, terus motor jarang dipakai yang fiction. Akhirnya gue ah, titipin, gue kasih ekspedisi ke Medan. Sampai di sana juga pada nggak ah. ada yang mau pakai, berat, kegedean gitu ya. Ya iya sih, itu kan Adik, motor lu punya disesuaikan adik kan? sama gue kan. Gue punya adik 2. Terus di sana semua? Nggak mau pakai semua? Pada males pakai karena postur kan nggak sesuai sama motornya. Motornya kan udah gede, gambot Hmm. gitu. Sementara mereka ada yang kecil, ada yang tinggi tapi kurus. Akhirnya pada nggak nyaman, ya udah dianggurin aja di situ. Kangen juga motoran. Nantilah kalau PPKM udah selesai kita motoran lagi. Mana kek? Kalau motoran itu Iya, yang paling gue inget adalah janjian mau ke puncak, ternyata nyampe ke Bandung. emang kapan tuh? Dulu banget itu sama orang-orang lama sih. Janjian mau ke puncak, ya ke puncak. Nyampe puncak bablas Kalau harganya. yang sama anak-anak itu yang gue inget ya paling ke Ciater, Hmm? ya kan, yang anniversary ketiga itu, Ya, anniversary. sama ke Puncak. Kemana? Ke Puncak waktu itu pernah Oh, yang ke puncak. malam-malam. Oh ya 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 ya. Ya. Hmm. Gue Ya, pulang-pulang jam 3 dah, dari turun tuh jam 3 pagi gitu, gue nyampe kosan di BSD jam setengah 5. ya standar lah orang-orang itu. Yang biasa nongkrong di Hmm. Sevel, terus Sevelnya tutup, terus Yoi, nggak tahu mau Sevel kemana Manggarai lagi. ya. Nggak Sevel tahu mau Manggarai kemana ya kan? lagi. Sevel Manggarai. Belum, sebelumnya bukan Manggarai. Iya, Sebelumnya sebelumnya Sevel Saharjo. Manggarai. Iya bener, Sevel Saharjo. Saharjo di itu aduh taman apa sih namanya itu, Taman Kodok ya. Pokoknya daerah-daerah situ gue lupa namanya apa. Yang tempat anak-anak belajar shuffle waktu zaman-zamannya Oh, shuffling. Taman Menteng coy, Taman Menteng. Ya 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 ya, Taman. Nongkrong Taman Hmm. Menteng, terus ke Itu sering Sevel banget di situ, Saharjo, sering banget. Sevel Saharjo, terus ke Sevel Manggarai, terus bubar. Nggak tahu ke mana lagi. Terus ini coy, apa, Monasco. Monasco. Terus dikejar-kejar sama pas pampres. Baiklah, jangan diikutin ya guys ya. Jangan diikutin ya, itu zaman dulu ya. Sekarang pas pampresnya galak-galak guys. Nanti Anda Galak-galak ditembak ya. guys, jangan. Kalau dulu pas pampresnya masih baik-baik. Sekarang udah galak-galak, nanti Anda ditembak terus nyalain saya lagi. Jangan. Jangan guys. Ini dari Ya, ini podcast dari prospek. perspektif nih Monasco, jangan ya. Nanti Anda ditembak. Nggak boleh Anda viral-viralin itu Monasco lagi, oke? Oh, tidak boleh. Apalagi dari prospektif, jangan diviralkan. Terus janganlah, masa gue viral yang jelek-jelek. Nanti gue nggak dapat duit. Gue kan bikin ini untuk cari cuan. Cuan for life. Setelah dari motor, hobi apa lagi Bapak sekarang? Dengar-dengar Bapak sneakerhead ya? Jadi sneakerhead itu cuman ini kan, cuman kayak apa ya, sebutan doang lah gitu Hmm, kan. hmm. Yang ada di kepalanya itu cuman sneaker gitu. Sepatu. Tapi gue enggak sih. Gue belum sampai ke level itulah. Maksudnya gue masih realistis lah. Realistis dalam arti apa? Karena yang namanya hobi itu sebenarnya tidak ada yang realistis. Nah, Ngapain coba lu realistis. ngumpulin diecast dari Shell terus lu jual harganya selangit gitu? Kan tidak realistis sebenarnya. Nah, realistisnya itu karena tidak banyak uang sebenarnya. Nanti gue masukin Prabowo. Karena kita tidak punya uang. Enggak, jadi awal itu tuh sampai gue ngumpulin sneaker sekarang itu udah banyak hobi yang gue lewatin sebelum-sebelumnya ya kan, kayak Hot Wheels, ya. Dan semuanya tuh mengarah ke cuan sebenarnya, cari duit, ujung-ujungnya tuh cari Oke. duit. Gitu. Jadi kalau kayak Dijual misalnya ya. Hot Wheels nih, Hot Wheels awalnya, bagus nih dijajarin kalau sama gitu kan. Jadi kalau mobilnya sama nih, dijajarin kan bagus tuh. Misalnya sedannya apa ya, Ferrari deh gitu kan. Ferrari yang warna merah dijajarin sama yang warna kuning, biru, hitam kan bagus tuh. Kayak lagi Gitu. car meet up ya. Iya.
kopdar sambil mobil. berimajinasi ya kan. Terus gue lihat komunitasnya, terus gue lihat juga harganya, kok naik? Ya udah di situ udah mulai. Jadi ada selisih antara harga toko sama harga dijual Margin. lagi. Oke. Nah selisihnya kalau lumayan gede kan menggiurkan tuh. Makanya dari situ sih mulai gue. Karena gue lihat kayak sneakers itu lu beli dari 3 juta, 5 juta. Collectors item yang lu sering share kadang jadi 45 juta, 48 juta. Ini orang-orang beli sepatu. Mau diapain? Itu iya, itu salah satu ini sih. Salah satu Jangan-jangan lu pemicu punya gue lagi? untuk main. Gue ada, tapi nggak yang the best. Ada. Ya gue beli berapa ya? 2,3 lah, 2,3 harga toko. Oke. Harga toko Kak. Tapi ya sekarang sih market value-nya ya. Market value-nya kalau lu beli itu kan udah nggak ada nih di toko nih. Lu pasti beli ke orang kan. Oke. Nah, marketnya itu ada di angka minimal 6,5 lah. Buset. Lumayan ya. 6,5 juta. Lebih. Ada yang ngejual sampai 8 juta ada. Cuman gua nggak tahu ada yang beli apa enggak. Cuman kalau yang orang mau bayar, yang gua tahu itu 6,5 juta. Nah, what drives the market? Yang bikin dia naik turun apa? Kalau saham kan jelas, dia supply demand segala macam. Sementara kalau sneakers kan ya gimana? Mungkin dia collector's item, tapi kan tetap ada kemungkinan suatu saat si Nike akan ngeluarin model yang sama lagi dan nyebut itu collector's item lagi. Apa yang bikin dia naik? Yang bikin dia naik pertama ya supply demand itu jelas. Karena tapi ya ada yang membuat dia hype gitu loh. Karena di beberapa tahun terakhir itu kan Jordan naik banget tuh. Padahal dulu kalau gue dengar cerita-cerita dari sama yang udah senior ya, ada banyak lah yang gue sering nontonin videonya. Mereka itu dari zaman dulu yang udah kolektor Jordan dari zaman dulu ya, dulu harganya nggak sampai se-hype sekarang gitu loh. Dulu paling mungkin jual bisa 5 juta, itu udah paling bagus lah, 5 juta, 6 juta. Nah kalau sekarang tuh sampai belasan juga ada. Bahkan sekarang Jordan udah mulai turun karena udah terlalu banyak, apa sih istilahnya tuh? Oversold ya, oversold. Iya, jadi orang-orang tuh semua udah Jordan semua lah gitu ibaratnya. Jadi udah sekarang yang lagi niche market itu, lagi istilahnya. Jadi sekarang yang digenjot tuh Nike Dunk tahun ini kan. Gua gitu. Nah yang nggak tahu tuh bedanya apa. Bentuknya aja sih siluetnya. Oh, oke. Ada efek nggak dia kalau misalnya seri itu kolaborasi sama siapa gitu? Ada banget. Jadi kayak kalau sekarang kayak itu yang lagi hype kan Vespa yang Dior tuh. Oh, Vespa Dior. Yang 1,3 M, buset. Itu Vespa atau apa 1,3 M? Iya, itu kalau dari sneakers tuh pertama yang mempengaruhi harga supply and demand juga. Kedua adalah histori kan. Historinya apa? Kalau setahu gue Jordan doang nih. Dan Jordan itu masih luas banget ya. Gue cuma tahu sedikit lah. Nah, itu salah satunya adalah karena ya dipakai sepatu yang dipakai sama Michael Jordan di kejuaraan tertentu, tahu kan? Misalnya kayak NBA pas pakai sepatu ini menang nih sekian skornya sekian atau pas dapat sepatu ini pas menang dapat piala apa gitu. Nah, itu histori itu yang mendongkrak juga. Historical value-nya itu mendongkrak juga gitu loh. Dan rilisnya juga jarang kan. Misalnya kalau yang Bradley ada tahun 85, ada tahun gue lupa 9 berapa gitu, 94 apa berapa. Terus ada lagi ntar 2013, terus ada lagi 2016. Jadi sekali rilis tuh dan per tahun per rilisnya tuh pasti ada bedanya. Dari sama. itunya ya, warna-warnanya terus warnanya. Oke. Dia ada itu nggak apa namanya? Certificate of authenticity. Karena kan ya lu tau lah, teman kita yang di seberang itu kan apa aja bisa di-KW-in kan? Oh. Bahkan udah disertifikatin juga. Ya, sertifikatnya juga dia muncul aja ntar dari mana-mana. Muncul aja. Gitu. Jadi ya gimana cara ngebedain Jordan ori, Jordan KW? Karena kalau nanya, ya semua juga bilang Jordan dia ori kan? Iya, jadi kalau sekarang tuh ada yang namanya apa sih? Legit check.
legit check. Oke. Legit check. Ini jasa. Jadi Oh, banyak kok jasa. ada jasa. Ya, jasa di Instagram tuh banyak. Jadi bayarnya kalau nggak salah 50.000 kalau nggak salah satu. Ada sih yang murah-murah yang 35, 50 sampai yang 75.000. Antara range harga itulah. Cuman dikirimin by foto aja dia bisa tahu. Tapi harus dari beberapa angle ya. Nah, harus dari beberapa angle. Misalnya kayak ini sudutnya nih terlalu miring gitu kan. Atau apa lambang wings Jordan-nya tuh itu kegedean. Jadi nggak presisi. Nah, orang-orang yang membuka jasa legit check ini, terutama yang udah terkenal ya, itu udah punya patokan sendiri lah untuk menilai bahwa oh iya ini legit. Ada kondisi nggak? Misalnya lu iseng nih, misalnya lu tahu ya iseng lah, lu tahu beberapa orang yang legit check, lu kasih ke ABC, nanti pendapat mereka malah beda. Ada pernah kejadian nggak gitu, misalnya lu atau komunitas lu mengalami hal yang kayak gitu? Atau mereka bakal seragam semua legit, not legit gitu? Gue belum pernah pakai, tapi setahu gue nggak pernah kejadian. Setahu gue ya, belum pernah kejadian. Kalau misalnya ada di tempat lain ya mungkin ya, cuman gue belum pernah denger sih yang kayak gitu. Dicoba compare kan sama si A, si B, si C. Belum pernah. Jadi aku yakin lah ya, kalau si A bilang legit ya udah legit lah ya. Iya, biasanya kalau udah terkenal sih sudah. Ya. Kayak lu meyakini omongan pendeta gitu. Jordanisme, agama Jordan. Udah sama kayak si itu, namanya Bob Marley, Rastafarian, pemuja cimeng. Ini juga jangan ditiru ya guys. Saya bukan menyuruh kalian legalisasi ganja ya guys. Dikira promote cimeng lu. Iya, nanti gue diciduk lagi gara-gara Panji nih legalisasi ganja, Riki ikut-ikutan, parah banget. Enggak. Kalau mau legalin sana legalin sendiri, jangan bawa-bawa saya. Parah orang-orang di internet tahu sendiri kan, belum mau. Tapi legalisasi mereka tuh legalisasinya bukan untuk nyimeng loh, legalisasinya untuk pengobatan sama industri. Ya, tapi kan kita juga butuh obat. Kita beli di apotek, saya butuh obat. Diturunkan levelnya kan. Iya. Yang tadinya kelas 1 yang dijual turunannya lah. Kalau masih di Indonesia yang dijual itu turunannya. Kayak apa namanya? Cookies gitu-gitu kan, terus CBD apa. Loh, kok saya tahu ya? Oh, enggak. Loh, Anda tahu. Saya tidak tahu. Saya itu dengar-dengar aja dari Google. Jangan jadi menarik ini bicaraannya. Nanti jangan-jangan ada itu lagi apa namanya? Jordan edisi hemp dibikin dari hemp. Orang wah, menarik itu. Nike, kalau Anda tonton video ini, representatifnya Nike coba dibikin ya dari hemp, dari serat ganja. Mungkin lebih kuat. Nanti dibakar ayamnya. Iya, kayak orang-orang yang di luar sana ya kan. Masa mau menghanguskan barang bukti dibakar? Ya, kita nongkrong bareng. Nongkrong bareng. Enak. Ntar ada polisi lagi. Aduh, ini kok kenapa ada baru episode pertama gue udah diciduk nih, banyak banget masalahnya. Jangan dari cimeng lah. Apa namanya? Biar cuan dulu. Monas sekolah segala macam. Enggak, Pak. Saya polos, Pak. Jangan diapa-apain saya. Pak Polisi, tolong jangan diciduk dulu sampai cuan. Jangan, Pak. Nanti kalau udah jadi sultan boleh diciduk, Pak. Sekarang jangan dulu ya. Boleh. Kalau jadi sultan kan nanti kita infotainment di mana-mana. Sekarang orang tak dianggap masuk koran juga enggak, udah kena ciduk, parah. Jangan. Ini siapa loh? Orang nggak kenal juga. Masuk pos metro. Pos metro, di sini ada pos metro nggak sih? Nggak ada ya? Ada yang lampu merah. Ada yang pos metro lampu merah. Back to sepatu. Mana koleksi Anda? Ya, lu bilang sneakerhead. Masa sneakerhead nggak punya? Gua nggak sneakerhead. Nanti barang buktinya apa namanya? Kertas doang di frame. Mana yang gue pernah lihat lu posting yang ada frame-nya itu. Yang mana sih? Yang merah, yang lu frame. Jordan AJ apa itu yang lu bikinin di frame?
ada bingkainya. Oh, iya itu Kenapa ada itu tuh. sampai begitu? Kenapa? Coba diambil. Kenapa itu sampai di frame? Itu enggak, ini tuh ceritanya. Menarik itu kalau sampai ada satu gambar di frame itu berarti menarik gitu. Gede Ini kan banget maksud nih, gue gua. pikir kecil. Nah, iya itu Jumpman. Kenapa itu bisa sampai di Ya, frame? jadi ya ini ya tuh. Ini buat orang-orang sneaker pasti tahu lah ini seri apa gitu. Gue nggak tahu. Gue tuh waktu itu jadi gue tuh waktu awal-awal suka sneakers tuh fantastis. Gue lagi cari-cari fantastis harga gitu kan. Harga-harga yang fantastis lah tentang sneakers ini. Nah, ketemulah si apa Air Jordan collab sama Off-White gitu. Air Jordan Chicago Colorway itu kan merah sama putih, Chicago Colorway namanya. Nah, itu kolaborasi sama brand streetwear Off-White. Nah, itu resale value-nya kalau baru BNIB itu bisa sampai 60-70 juta. Buset, BNIB loh itu. BNIB, brand new Dan inbox. beli dari toko ya? Beli dari toko-toko reseller. Buset. Dan harganya pasti udah sekarang naik atau turun dari yang pertama kali lu kenal itu barang? Naiknya jauh. Tapi sekarang udah turun karena waktu itu sempat 80 gue lihat. Motor sport second lah 650 cc yang R6N 70 jutaan kan. Bukan Royal Enfield, bukan. Royal Enfield yang baru nggak nyampe, nggak cukup. Kalau yang second mungkin ada, tapi kalau yang baru Meteor 350 aja masih 120-an juta. Belilah. Oh, motor lagi. Ya, tahu kan. Karena gue kayaknya masih cinta sama motoran ini. Iya, gue juga sama sih, masih cinta sih. Tapi belum ketemu. Ya udah, sepatu lagi. Ya aja. Balik ke sepatu lah. Nah, lupakan motor, balik ke sepatu. Mana sepatu Anda? Ayo tunjukkan. Ini sepatu buat gue paling bersejarah. Apa itu? Coba jelaskan. Ini underrated. Kenapa itu hitam? Kenapa itu kotor? Bukannya sneakerhead itu tidak suka sepatunya kotor? Iya, mana kotor? Lu lihat kotor ya? Itu kotor. Bukan, justru sneakerhead yang bener-bener apa ya? Itu pakai sepatunya sampai hancur coy. Oh, berarti yang nggak mau sepatunya ada lekukan-lekukan itu sneakerhead bodong. Itu ya bukan. PDG. Sneakerhead juga, cuman beda aliran. Kayak orang suka musik, beda aliran. Oh, gitu. Kirain mereka sneakerhead tapi PDG, pedagang. Beli buat jual, juga dipakai-pakai. Dasar kalian. Nah, kalau gua hybrid. Gua main realistis aja. Kalau ini nggak bakalan laku dijual. Tapi kan jadi gue suka ini ya. Gue suka ini. Ini bersejarah buat gua. Karena mulai dari sepatu ini, itu gue kayak kebuka gitu loh. Kayak dunia sneaker nih kebuka gara-gara ini. Emang itu seri apa? Ini Air Jordan 312 lah ya. Air Jordan Legacy 312. Kenapa itu Legacy spesial? Secara general, kenapa itu spesial? Spesial buat gua ya. Nah, itu karena dari sepatu ini, gua yang awalnya nggak tahu sneaker, ini jujur gue belinya ngasal waktu itu. Gue cuma pengen sepatu mahal. Lu tau kan? Lu tau kan dari sepatu yang anjir, ini gue ceritain lucunya nih. Gue dulu beli sepatu 300.000 tuh mahal coy. Ya iyalah, gue juga udah zaman dulu sepatu gue Kansas 50.000-an. Serius? Gue tuh kalau gue beli sepatu, begitu lihat harga 300.000 tuh gue mikirnya bisa sampai lama. Anjir 1.000 ya, aduh lama gitu kan, baru kebeli gitu. Nah, ada di mana gue lagi punya duit, terus gue lagi seneng lihat sepatu, terus gue pengen punya sepatu yang mahal. Yang mahal tuh waktu itu tolok ukur gue di atas juta ya. Nah, ternyata ini harganya 2 juta jadi waktu itu. Dan gue seneng banget kan. Pas gue beli, jebret, ternyata yang gue maksud di pikiran gue, itu bukan ini harusnya, ngerti kan? Jadi maksud gue tuh bukan sepatu ini, cuman karena gue nggak tahu, ya gue belinya ngasal. Yang penting Jordan aja gitu. Gitu kan, Jordan gitu. Gue beli sampai rumah gue pakai, oh iya nih, bener nih, looknya kayak gini nih looknya. Waktu gue browsing,
oh ternyata bukan ini sebenarnya yang gue mau. Jadi gue salah beli sepatu sebenarnya. Warnanya doang sama, Ya, warnanya doang sama, ya Jordan tapi merah ternyata putih hitam bukan semua itu. kan? Iya, maksudnya yang ikonik kan itu. Ya, 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 ya. Anjir, harusnya gue Air Jordan 1 ya, bukan Air Jordan Legacy gitu loh. Ya, 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 ya. Tapi akhirnya itu jadi bikin sepatu itu Dari situ gue, spesial. jadi kayak, anjir gue harus nyari gitu kan. Jadi gue baca semua literasi tentang sepatu. Ya buang-buang waktu sih sebenarnya. Hmm. Mestinya, mestinya gue belajar kerjaan gue kan, tapi malah, Ya enggak ya lah, ini hobi lah ya. namanya hobi kan. Kan hobi lebih Uh, mengasihkan daripada kerja. ya gitu. Kita Jadi kita dari sepatu cari duit kan untuk hobi. untuk anak istri sama nyicil rumah, Pak. Oh ya, itu kalau 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 direkam jawabannya itu. Tapi kan Iya, kalau direkam. kalau nggak direkam Kalau jawabannya berbeda. istri Tolong saya pasti istrinya nonton. Widya jangan nonton bagian ini, di skip aja. Parah. Itu yang Gitu. spesial buat lo. Spesial. Sneaker Ini nggak yang bakal gue jual dah. sneaker paling mahal yang lu punya apa? Nah, sneaker paling Yang mahal tuh kita nggak ngomongin harga berapa lu beli, tapi reseller value-nya misalnya sekarang yang bakal nggak banyak, lu keep terus gitu sebenarnya sampai nggak ini ya. Ini yang paling mahal yang gue punya. itu abu-abu ya? Nah, bukan coklat. Oh, oke. Coklat. Jadi ini kenapa bisa setinggi itu harganya? Padahal ya sekarang kan market value-nya 6,5 juta, sekitar itu ya, 6,5 sampai 7. Kalau second bisa 5 atau 5,5. Itu karena warna coklatnya ini coklat, ini warna ini nih, kan warnanya coklat. Ya. Itu sama kayak Nike yang kolaborasi sama Travis Scott. Ya gue pernah Travis Scott tuh rapper lah. Gue pernah lihat postingan lu. Gue nggak tahu itu siapa, tapi gue pernah lihat postingan lu yang oke. Ya pokoknya nilai value dari sepatu yang Nike collab sama Travis Scott itu kalau yang high kan ada yang high ada yang low. Ini yang high. Nah, ya. kalau yang low nih kayak gini nih, kayak yang tadi. Ini low. High. Nah, yang high aja itu 28-an lah, 28 juta. 28 juta warnanya. Yang warna itu ya. Gitu. Yang low-nya belasan lah, mungkin 16 apa 17 gitu. Nah, karena itu warnanya sama, cuman bedanya nggak collab aja. Yang ini kan ada putihnya nih, di sini ada putihnya. Ya. Gitu kan. Nah, kalau ini hitam. Nah, kalau yang collab sama Travis Scott sininya tuh coklat. Coklat juga. Okay. Dan bahannya tuh sweat gitu bahannya, kayak gitu. Sama kayak di belakang ya. Ya. Nah, ini kan kulit kan, kayak semi kulit gitu. Gue lupa istilahnya. Tapi bukan kulit asli lah. Berarti sneaker Air Jordan itu cuma ada 2 jenis ya, kayak high, low gitu. Bukannya ada yang mid ya? Ada yang mid. Itu ada yang mid. Jadi kenapa jarang banget bedanya apa sih low sama mid? Kalau low sama high oke, itu kan berasa banget tuh yang di ankle itu. Ke mid bedanya apa? Mid itu nggak tahu ya. Awal mulanya keluar tuh kenapa gue nggak tahu, tapi sering dipakai sama cewek-cewek sih. Itu mungkin ya cewek ya, karena awal-awalnya mungkin ya dulu gue nggak tahu ya, tapi kalau gue lihat di mall biasanya kalau cewek pakai itu yang mid gitu. Terus kayak itu ya, kayak diasingkan gitu ya kalau ada cowok-cowok yang pakai mid. Apa sih lu pakai mid gitu? Kagak jelas sih. Iya, perspektifnya gitu sih. Orang-orang sekarang ngapain sih lo? Gitu. Iya, gue pernah lihat di TikTok sesekali. Terus ada orang yang bikin tutorial how to wear Air Jordan mid gitu kan. Gue udah nonton, diapain nih sepatu jaket, dibuka dari kotak dibuang. Ya gue kayaknya pernah lihat deh yang itu. Diambil dari kotak dibuang. Ini orang kenapa sih kok benci pertama kali sama Air Jordan gitu? Pertama kali Air Jordan 1 gue mid loh padahal. Tapi karena lu pakai sendiri nggak masalah. Iya, karena gue waktu itu nggak tahu kan, jadi gue seneng banget tuh waktu dapet tuh. Bener-bener gini, waktu itu dapetinnya lucu dah.
jam 12 kurang dapat notifikasi di Instagram, ya kan? Hoops Indonesia lo tau kan? Aja lah ya, Hoops Indonesia. Bukan Revel, first come first serve waktu itu. Oh, oke. Waktu itu masih belum pandemi, ya kan? Di kantor tuh, kantor gue kan dekat sama GI kan. Terus gue lihat, rilis nih, gue langsung pesen Gojek tuh, nggak mikir tuh. Gojek ke sana, jebret datang, gue langsung, Mbak nomor 45. Nomor gue 45. Oh iya masih ada, tinggal satu mas. Langsung, namanya siapa? Ditulis tuh, bayar. Terus kayak dapat piala gitu gue liatin lama banget. Pembeli pertama. Itu pertama kali dapat Air Jordan 1 yang mid. Tapi habis itu ya nggak lama sih gue pakai sekali 2 kali. Gue jual ada selisih 200 gitu kan, 200.000 doang. Ya udah, ya tetap aja cuan kan, cuan pertama 200.000 lumayan. Cuan pertama. Bisa buat berapa kali naik Grab tuh. Nggak boleh, gue nggak boleh nyebut kompetitor. Nggak lah, bercanda. Boleh juga. Ini kan nggak ada urusan sama kantor, bukan? Nggak ada, ini kan pribadi. Itu koleksi sepatu yang paling memorable udah, paling mahal udah. Sepatu apa lagi nih yang mau lu tunjukin nih? Sepatu ini coy. Paling berkesan. Lu tahu brand lokal ya, kali ini brand lokal ya. Gue pengen orang banyak tahu juga tentang brand lokal sebenarnya. Oke. Lu tahu sepatu ini nggak? Itu warnanya hijau. Itu Campes bukan? Campes. Iya, Campes. Lo tahu Campes? Bukannya Kompas orang taunya. Gua tahu waktu mereka berantem. Oh. Ya, ini Campes ya. Gue suka sama drama kan. Kayak gue tahu Kompas sama Campes berantem. Gue tahu. Jadi yang gue punya ini Campes yang sepatu rakyat. Oke. Sebenarnya yang bagus, ya gue nggak bilang yang ini ya, karena gue belum pernah punya Kompas, karena Kompas resellnya mahal banget untuk sepatu lokal. Kalau ini awalnya kan Campes ini kan orang yang punya tuh kan sebenarnya awalnya tuh pengen sepatu Kompas yang itu kan, yang warna hijau itu. Yeah. Gue lupa dah namanya apa. Yang warna hijau itu. Oh, yang kolaborasi sama PMP. PMP itu komunitas jeans dari Bandung kalau nggak salah. Gue taunya ya, PSD. Dia pengen. Oh iya, ada. Jadul banget. Ketahuan kalau lebih jadul lagi ada deh, Black ID. Buset. Iya ya, tahu Black ID yang gambarnya kayak gambar kaset kotak-kotak gitu, tahu. Iya benar. Jadul banget. Iya, jadi ini orang yang bikin Campes tuh awalnya pengen punya Kompas tapi nggak pernah dapet kan karena barangnya limited. Oke. Terus habis itu mau bayar resell juga kemahalan gitu kan. Itu kalau Kompas yang hijau itu, kalau sekarang resellnya itu sekitar 1,5 sampai 2 juta harganya. Resell. Padahal mungkin retailnya cuma waktu itu 500 atau 600 ribu. 500 kayaknya yang Gazelle itu 500 kan? Yang Gazelle justru di bawah 500. Cuman dijual laginya 500 resellnya sekarang. Nah, karena dia terlalu banyak kecewa, dia akhirnya bikin siluet biasa gitu loh. Siluet buat lucu-lucuan awalnya. Plesetan parodinya gitu. Ya. Ternyata banyak yang nanggepin kan, komen di Instagramnya dia gitu. Oh, dibikin lah. Akhirnya dibikin. Jadilah sepatu itu. Sepatu itu lahir dari apa ya? Ya parodi, dan gara-gara sepatu itu geger Kompas sama Campes. Iya, berantem dan akhirnya Campes tutup kan. Campes tutup jadi Sempak. Namanya bisnis. Tapi tetap itu berarti jadi sepatu paling memorable dong. Maksudnya kayak suatu saat Campes naik lagi atau misalnya mereka ngeluncurin sesuatu itu Sempak. Bisa jadi kolektor kan? Sekarang namanya Sempak. Ya, Campes dibalik. Jadi itu salah satu sepatu brand lokal yang gue suka juga. Jadi gue beli, terus pas gue dapet barang itu ya, gue nggak merhatiin resellnya lagi gitu. Resellnya sih nggak terlalu tinggi, tapi bagus lah. Gue suka history di balik sepatu itu. Lu pernah nggak beli sepatu online? Karena ya ini pertanyaan buat gue juga sih, karena gue paling nggak bisa beli sepatu online kecuali merek-merek yang udah gue kenal kayak Adidas, Nike gitu. Gue udah kenal mereknya, gue udah punya barangnya, gue tahu ukuran aslinya gimana. Nah, sepatu-sepatu anak bangsa ini kan kayak Nah Project yang dipakai presiden, Kompas, terus apalagi tuh yang kayak Geoff
Gitu-gitu kan. Geof Max. Geof Max kan rata-rata online. Pernah nggak lu beli online terus gimana pengalamannya, salah ukuran kah atau apa gitu? Pernah. Gue jual lagi. Gue Waktu itu gue beli paling susah Patrobas. tuh kalau salah ukuran. Iya. Gue biasanya pakai 44. Terus gue beli Patrobas pertama kali, beli brand lokal tuh Patrobas dulu ya mereknya. Terus gue kegedean coy. 44 tuh kegedean buat gue. Berarti gitu. cuttingnya mereka gede ya? Iya, terus karena buat jalan jadi nggak enak kan, kayak Iyalah. apa oblok gitu loh. Lu tambal kaos suara. kaki harusnya di depan. Iya kali ya bisa. Tapi buat jalan jadi nggak enak gitu, terus Ya. gue jual lagi, untuknya masih mau sih, masih banyak yang suka juga. Karena Patrobas itu terus terang brand bagus. Oke, berarti Ya, brand yang kalian Kompas, Patrobas nanti bayar ke Prospektif ya. Ini kalian sudah apa namanya? Promosi gratis ini di podcast saya ini. Tolong dikirimin lah. Royalti ya, tolong sepatu dikirim lah satu truk kayak Erigo Store gitu. Ya, gitu lah. Kalau jadi yang diperhatiin tuh emang mestinya bukan size ya, tapi sentimeternya, panjangnya. Ya. Panjangnya dari ujung ke ujung. Gitu. Iya, berarti karena cutting itu beda-beda ya. Size 44 di merek A bisa beda dengan. Oh, iya karena gue paling gak bisa itu beli sepatu online itu paling gak bisa gue. Takut gitu. Dan bahkan waktu gue punya Asics sama Reebok aja beda kok. Asics gue 44 nyaman. Reebok gue 43. Iya, kalau Reebok ya, Reebok gue turun setengah atau turun 1 kalau Reebok. Kalau Asics ukurannya sama kayak Converse, Adidas beda sendiri, Nike gue selalu pakai 45 kalau Nike. Kalau Adidas itu 44,5, Reebok itu. Nomor lu sama sama gue. Iya, kaki kita kan kaki itu Pak, kaki umbi-umbi ya. Lebar nggak jelas gitu. Iya, 45 kaki gue itu nggak panjang, kaki gue itu kayak melebar ke samping gitu. Kaki pisang goreng gitu, jadi agak susah milih sepatu. 10,5 masih bisa masuk, Rick. Size 10,5 masih bisa masuk. 10 udah nggak bisa. Oh iya ya, karena 10 berapa sih? 44 ya? Iya, 44. Ya, sepatu gue 44 cuma Reebok, tapi itu juga ngepas. Cocoknya sih sepatu bola ukuran gue 44 kayaknya, karena memang ngepres sama kaki. Lu kalau tapi Jordan 45 masih lumayan banyak nih. Jordan yang ukuran 12 tuh, 47 kali ya. Di sini kan jarang. Di sini jarang. Kalau di luar pasti banyak kan orang-orang yang kakinya. Kalau size 47 itu sering dapat tuh kalau raffle. Oh, sekalian itu ya, apa namanya? Mereka cuma ngadain 1 atau 2, ya udah buat lu aja buatin kaki-kakinya. Segede gaban. Iya, jadi sering dapat kalau size 47. Jarang orang yang gitu. Menarik. Gitu. Ya udah, berarti nambah pengalaman guys untuk kalian guys. Yang suka sepatu, yang mau beli sepatu online ya kan. Jangan lihat size. Ukur sendiri pakai pakai penggaris. Iya, pakai penggaris. Atau pakai meteran kain. Mending pakai penggaris atau meteran kain? Penggaris atau meteran kain? Meteran kain, coy. Meteran kain. Karena dia ngikutin lekuk-lekupan kaki ya? Iya. Atau tapi kalau misalnya di toko-toko sepatu enggak deh, toko-toko sepatu malah justru pakai itu kan. Ada ukurannya. Alatnya itu kan yang maju mundur. Ya. Berarti kalian pakai itu guys, pakai apa namanya? Meteran tukang. Lu tarik, lepas, pentokin ke jempol. Iya, kalau tarik lepas, pentokin ke jempol. Jempolnya gede, nggak jadi beli sepatu. Besok-besok aja, levelnya udah lewat. Lu beli reseller, mamam 28 juta. Wah, level tuh. Ini nih nanti ini kan tanggal berapa sekarang? 10 ya? Tanggal 10. Tapi gue nggak tahu ini tayang kapan ya. Ya pokoknya minggu ini tuh bakal ada geger lah. Ya pokoknya kalian itulah, kalau udah suka sama sepatu, ikutin Instagramnya yang apa? Hoops ID, Stay Hoops apa? Ya kalau mau Jordanan, sepatu basket ya Hoops Indonesia, Hoops Point. Wah. Oh, Hoops Point. Gue pernah lihat tuh di Hoops Point di sini. Kayak berapa? 25 juta bisa lah. Bayar royalti kalian Pak sama saya Pak.
Oke lah kalau begitu. Lu udah vaksin belum? Gue vaksin baru yang pertama. Vaksin kedua kapan? 21 September. Masih lama. Lu udah ya? Gue vaksin kedua besok. Vaksin pertama udah lama. Vaksin kedua Lu besok. Sinovac. Sinovac dapatnya kita yang Sinovac kan per 2 minggu kan kalau nggak salah. ya Apa sebulan? mungkin stoknya belum ada kali. Katanya sih 14 sampai 28 hari. Dan besok gue 28 hari. Berarti ya udah dia ngambil yang maksimal kali mungkin karena stok vaksinnya sedikit juga. Daftar sendiri. Karena nungguin dari kantor agak lama karena terbatas juga kan. Ya udahlah. Gak apa-apa, vaksin apapun bisa guys. Vaksin. Iya, yang penting ini guys. Ini vaksin lah. Soalnya banyak-banyak yang nggak mau vaksin nih gara-gara berita hoax nih. Berita hoax apa? Ya, misalnya kayak, habis vaksin mati. Kalau dia habis vaksin mati mah nggak mungkin ngomong. Ya udah vaksin aja guys, vaksin. Ya sudahlah, sudah 1 jam juga kita ngobrol-ngobrol. Besok kita lanjut lagi. Iya, 1 jam. Masih panjang ini kalau kita mau lanjut over coffee atau over drink. Tapi jangan haram. Lu apaan itu? Wah, yang ijo-ijo. Teh. Bukan teh apa? Obat batuk. Ya udah kalau begitu. Terima kasih sudah menonton dan kayaknya gue masukin Spotify juga kalian ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu di Prospektif episode berikutnya. Gue Ricky Brahmana dan Widya Perwira. Cabut. Thank you Rick. Yo.